saluran podcast dan sosial PA Batu Sangkar. Podcast ini membahas tentang dunia peradilan dengan bahasa yang ringan dan tentunya mudah dipahami. Betul, di sini kita bakal ngobrol santai, tapi tetap informatif. Jadi, buat sobat yang penasaran soal hukum, wajib banget tonton podcast kita sampai selesai. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang gugatan sederhana. Mungkin sudah banyak sobat peradilan yang sudah dengar tentang gugatan sederhana, namun belum tahu nih apa itu gugatan sederhana. Untuk itu, kita sudah kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Batu Sangkar, Bapak M. Rifai. Halo Bapak. Halo Nika. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast Sapo Sobat kita. Bisa menyapa Sobat Peradilan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sapo Sobat Peradilan. Saya berterima kasih pada kesempatan hari ini diundang untuk memberikan beberapa edukasi ya terkait gugatan sederhana. Nah, langsung aja nih Pak, biar sobat peradilan makin paham. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan gugatan sederhana? Baik, jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Yunto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang bagaimana cara penyelesaian gugatan sederhana. Jadi gugatan sederhana itu adalah pemeriksaan ya di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta ya yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana pula. Oh, jadi gugatan sederhana ini dibuat supaya proses penyelesaian perkara jadi lebih cepat dan praktis ya Pak ya? Iya. Kalau sobat peradilan ingin mengajukan gugatan sederhana Pak, apa sih Pak kira-kira syarat yang harus dipenuhi oleh sobat peradilan? Baik. Syarat gugatan sederhana yang pertama hanya untuk perkara gugatan uang prestasi ya dan atau PMH atau perlawanan melakukan hukum dengan nilai gugatan material ya maksimal 500 juta rupiah. Kemudian yang kedua, penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kemudian yang ketiga, domisili dalam wilayah hukum yang sama. Jadi tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, yakni gaib, tidak bisa dilakukan gugatan sederhana. Selanjutnya, penggugat yang domisilinya di luar wilayah hukum tergugat, ya, maka dia harus menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum tergugat. Kemudian yang keempat, ya, para pihak wajib hadir, ya, dan boleh didampingi kuasa atau kuasa insidentil atau wakil dari surat kuasa dari instansi penggugat. Jadi tidak semua perkara bisa diajukan secara gugatan sederhana ya Pak ya? Iya. Lantas perkara seperti apa yang bisa diajukan melalui gugatan sederhana ini Pak? Ya, jadi tidak semua termasuk gugatan sederhana ya. Yang pertama, perkara yang penyelesaiannya melalui peradilan khusus ya. Jadi mereka itu sudah ditentukan secara undang-undang ya, itu tidak bisa dilakukan secara gugatan sederhana. Kemudian yang kedua, sengketa hak atas tanah. Kemudian yang ketiga, gugatan yang nilai material di atas 500 juta. Itu tidak juga bisa dilakukan gugatan sederhana. Berarti tidak semua perkara bisa diajukan dalam gugatan sederhana dan sobat peradilan itu harus menentukan jenis perkaranya dulu ya Pak sebelum mengajukannya. Kalau gitu Pak, gimana sih Pak hukum acara yang berlaku dalam gugatan sederhana ini? Ya, baik. Jadi hukum acara yang berlaku di dalam gugatan sederhana itu diperiksa oleh hakim tunggal ya. Kemudian ada beberapa tahapan penyelesaian. Yang pertama yang kita ketahui adalah pendaftaran ya. Nah, di dalam pendaftaran itu penggugat itu harus melampirkan bukti tertulis ya yang sudah dilegalisasi, kemudian pemeriksaan kelengkapan oleh Panmut, kemudian ada pemeriksaan pendahuluan. Nah, ini yang agak aneh ini ya kan, kalau perkara lain nggak ada ini ya. Kemudian selanjutnya penetapan hari sidang ya. Setelah penetapan hari sidang ada pemanggilan, itu seperti biasa. Kemudian ada pemeriksaan, kemudian ada perdamaian. Lanjut pembuktian, selanjutnya adalah putusan. Kemudian juga yang harus kita ketahui adalah penyelesaian gugatan sederhana ini ya paling lama itu 25 hari ya sejak hari sidang pertama itu seperti itu. Kemudian juga
kita pengadilan agama ya dapat membuat belangko gugatan sederhana ya yang meliputi identitas para pihak, penjelasan ringkas tentang duduk perkaranya, tuntutan penggugat, kemudian dalam gugatan sederhana tidak ada profesi, eksepsi, rekompensi, intervensi, replik dan duplik, serta kesimpulan. Selanjutnya pendaftaran gugatan, penunjukan hakim dan panitera pengganti paling lama 3 hari. Ini menarik Sobat Peradilan, karena gugatan sederhana itu punya proses yang jauh lebih singkat dibanding dengan perkara biasa. Bapak, tadi Bapak sempat nyinggung tentang pemeriksaan pendahuluan. Iya. Pertanyaannya, apa sih Pak pemeriksaan pendahuluan dalam gugatan sederhana itu Pak? Baik. Jadi itu yang saya bilang tadi ya, jadi ada beda dari perkara-perkara biasa. Di dalam gugatan sederhana ini ada pemeriksaan pendahuluan. Jadi sebelum menetapkan hari sidang ya, hakim yang ditunjuk untuk memeriksa ya materi gugatan itu, dia memeriksa dulu ya, apakah gugatan itu termasuk gugatan sederhana atau tidak ya. Kemudian jika hakim berpendapat bahwa perkara tersebut ya bukan termasuk gugatan sederhana, maka hakim membuat penetapan ya gugatan tersebut tidak termasuk gugatan sederhana dan memerintahkan panitera untuk mencoret dari dari register dan mengembalikan panjar biaya perkara. Kemudian terhadap penetapan hakim itu tidak ada upaya hukum ya, artinya bersifat final seperti itu. Berarti gugatan sederhana ini memang dirancang agar perkaranya itu lebih efisien dan efektif ya Pak? Iya. Tadi kita udah bahas nih Pak hukum acaranya, kemudian juga tentang pemeriksaan pendahuluan. Sekarang tentang pemanggilan Pak, ada nggak sih Pak perbedaan antara pemanggilan di perkara biasa dengan perkara gugatan sederhana ini? Baik, untuk pemanggilan secara tidak ada ya, tidak ada perbedaan, pada umumnya tidak ada. Jadi panggilan itu ada yang namanya sah dan patut. Jadi penggugat ya ketika sidang pertama itu sudah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir, itu bisa langsung dinyatakan gugur perkaranya ya. Jadi itu akibat hukumnya seperti itu. Kemudian tergugat pada sidang pertama ya tidak hadir, itu masih diberi kesempatan. Ini berlaku lumrah ini biasanya kan. Akan kita kasih kesempatan dipanggil untuk kedua kalinya. Kemudian juga tergugat ya hadir pada pemeriksaan atau sidang kedua datang. Nah, ini upaya hakim ya, upaya hakim untuk mendamaikan ya. Jadi ini juga uniknya di gugatan sederhana, dia tidak ada mediasi ya. Tidak ada mediasi, jadi hakim itulah yang berperan aktif ya untuk mendamaikan pihak agar berdamai seperti itu. Berarti kalau untuk dalam pemanggilan itu sama aja dengan perkara gugatan biasa ya Pak? Iya. Tadi kita udah juga bahas tentang pemeriksaan pendahuluan Pak. Ya. Kalau dalam pemeriksaan perkaranya sendiri itu apakah ada perbedaan dengan gugatan biasa atau gimana Pak? Ya. Jadi dalam pemeriksaan itu juga ada berbeda ya. Jadi ketika jawab-menjawab tadi yang saya sampaikan itu, ketika tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat, itu tidak ada pembuktian ya, tidak ada pembuktian. Nah, jadi ketika juga dalam pemeriksaan persidangan ya, hakim dapat memerintahkan bisa diletakkan sita ya, ketika misalnya ada objek ya, objek penggugat yang dikuasai oleh tergugat itu bisa meletakkan sita. Kemudian jika tergugat ya tetap tidak hadir dalam panggilan yang dinyatakan sah dan patut, maka gugatan itu bisa diputus secara perstek ya. Dan terhadap putusan perstek itu upayanya perset ya, perlawanan ke pengadilan agama dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan isi putusan. Kemudian setelah putusan diucapkan, hakim wajib ya memberitahu pada para pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa keberatan atas putusan tersebut. Jadi ini ya Pak, pembeda proses pemeriksaan antara gugatan sederhana dengan gugatan biasa. Ya. Kalau misalnya ada pihak yang merasa belum puas gitu Pak, Ya. dengan putusan pengadilan, Ya. upaya hukum apa yang bisa mereka lakukan, mereka ambil gitu? Baik.
Jadi terhadap para pihak ya yang tidak puas atas putusan gugatan sederhana ini, upaya hukumnya adalah keberatan ya. Jadi terhadap putusan gugatan sederhana, upaya hukumnya keberatan yang diajukan ke Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan ya, dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasannya. Kemudian keberatan diperiksa oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan di luar hakim yang memeriksa gugatan sederhana tersebut. Nah, ini penting banget nih Sobat Peradilan, bahwasanya itu ada upaya hukum keberatan dalam perkara gugatan sederhana ini. Selanjutnya nih Pak, kalau Sobat Peradilan itu mau mengajukan keberatan dalam gugatan sederhana, gimana sih Pak cara pemeriksaan dari upaya hukum keberatan ini? Baik, jadi pemeriksaan keberatan itu hakim yang ditunjuk oleh ketua ya harus lebih senior dari pemeriksa perkara tersebut ya. Kemudian keberatan diajukan dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada tergugat. Kemudian Pengadilan Agama menyiapkan belangko pemeriksaan keberatan. Selanjutnya permohonan keberatan ya yang melampaui batas waktu 7 hari dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan atas dasar surat keterangan panitera. Kemudian permohonan keberatan dapat diikuti dengan memori keberatan, selanjutnya pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan ke tergugat dalam jangka waktu 3 hari sejak permohonan keberatan diterima Pengadilan Agama. Kemudian kontra memori keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 hari ya, disampaikan memori keberatan. Kemudian selanjutnya pemeriksaan keberatan didasarkan hanya atas dasar ya, ada dasarnya seperti itu. Yang pertama putusan ya dan berkas gugatan sederhana tadi, jadi tidak boleh berkas yang lain seperti itu ya kan. Kemudian permohonan keberatan, kemudian ada memori keberatan, kontra memori keberatan ya, jika para pihak memasukkan memori dan kontra memori keberatan. Kemudian tidak ada pemeriksaan tambahan ya. Kemudian selanjutnya putusan keberatan diucapkan paling lama 7 hari setelah tanggal penetapan majelis hakim, seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana pelaksanaan pemberitahuan isi putusan dalam gugatan sederhana ini Pak? Ya. Jadi pemberitahuan putusan keberatan itu kita sampaikan kepada para pihak paling lama 3 hari sejak diucapkan putusan itu ya. Putusan tersebut juga berkekuatan hukum tetap saat diberitahukan kepada semua para pihak. Kemudian putusan keberatan adalah putusan akhir dan tidak ada upaya hukum apalagi. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Bagaimana pelaksanaan pemberitahuan isi putusan ini Pak? Baik, jadi pemberitahuan putusan keberatan itu disampaikan kepada para pihak paling lama 3 hari sejak diucapkan. Kemudian putusan tersebut berkekuatan hukum tetap saat diberitahukan kepada semua para pihak. Putusan keberatan adalah putusan akhir dan tidak terbuka upaya hukum apapun ya, gitu. Sudah final sifatnya. Kemudian pelaksanaan putusan, nah ini pelaksanaan putusannya ini, putusan gugatan sederhana yang tidak diajukan keberatan itu otomatis dia berkekuatan hukum tetap atau BHT ya. Kemudian jika ada keberatan terhadap putusan, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah keberatannya diputus majelis hakim memeriksa keberatan. Kemudian putusan yang BHT dilaksanakan secara sukarela ya. Jadi diharapkan para pihak itu bisa melaksanakan secara sukarela. Jika tidak dilaksanakan secara sukarela ya, maka berlaku ketentuan hukum acara perdata ya. Jadi pihak yang merasa tidak menjalankan putusan itu ya bisa melakukan upaya hukum eksekusi ke Pengadilan Agama. Tunggu dulu Pak, tentang eksekusi Sobat Peradilan, kita akan bahas eksekusi ini di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Pak sudah mau berbagi ilmunya bersama dengan Sobat Peradilan.
Semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan Sobat Peradilan tentang gugatan sederhana. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast Aku Sobat, karena kita bakal terus memberikan informasi mengenai hukum yang mudah dipahami dan tentunya bermanfaat. Saya Bahri pamit undur diri. Dan saya Nisa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Sobat Peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.